Aduh, tadi lupa record nih, nggak apa-apa ya. Tebak-tebakannya, ice breakingnya. Oke, saya share screen. 7 prinsip manajemen mutu. Nah, nih. Oke, silakan disimak ya teman-teman ya. Oh, sebelumnya sorry. Tadi video terakhir tadi tentang apa namanya? eh s- tentang standar sistem manajemen mutu ya. Ini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke 7 prinsip? Ada yang notes, yang bingung, yang mau ditanya, silakan. Yuk, 2 orang. Kalau nggak ada, saya bisa lanjut. Ada? Ada tidak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin aja ya. Oke, silakan simak. Dalam dunia bisnis dan organisasi, mutu bukan sekedar hasil, tapi cara berpikir dan cara bekerja. Yuk kenali satu persatu. Satu, fokus pada pelanggan. Pahami kebutuhan mereka, penuhi harapan, bukan lampaui harapan mereka. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin yang visioner dan menciptakan arah dan budaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. Ketiga, keterlibatan orang. SDM adalah aset. Ketika semua terlibat aktif, hasil kerja menjadi maksimal. Yang keempat, pendekatan proses. Setiap kegiatan adalah bagian dari proses. Optimalkan setiap langkah dan hasil yang konsisten dan efisien. 5. Perbaikan berkelanjutan. Mutu tak pernah selesai. Selalu cari cara untuk menjadi lebih baik setiap hari. Pengambilan keputusan berbasis bukti. Keputusan yang kuat berdasarkan pada data dan analisis, bukan hanya asumsi. Ketujuh, manajemen hubungan. Bangun relasi saling menguntungkan dengan pihak terkait, seperti supplier, mitra, dan lain-lain. Jadi gimana? Bagaimana 7 prinsip manajemen mutu? Apa itu prinsip manajemen mutu? Prinsip manajemen mutu adalah dasar berpikir dan bertindak yang digunakan dalam sistem mutu, seperti ISO 9001. Tujuannya adalah membantu organisasi mencapai kinerja optimal, konsistensi mutu, dan kepuasan pelanggan. Prinsip ini dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan budaya organisasi yang berorientasi mutu. Ini dia 7 prinsip manajemen mutu. Fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, manajemen hubungan. Prinsip-prinsip ini saling terhubung dan wajib dipahami semua level dalam organisasi. Fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan. Organisasi harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan masa depan. Ini termasuk mendengarkan keluhan, menerima masukan, dan terus meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Kepemimpinan, pemimpin bertanggung jawab menciptakan visi, arah strategis, dan budaya mutu dalam organisasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, seluruh tim bisa termotivasi, selaras, dan berkomitmen mencapai tujuan bersama. Keterlibatan orang, karyawan di semua level, adalah kekuatan organisasi. Jika mereka diberdayakan, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan diberikan pelatihan yang tepat, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan hasil terbaik dan berinovasi. Pendekatan proses. Organisasi sebaiknya mengelola aktivitasnya sebagai rangkaian proses yang saling terhubung. Setiap proses harus direncanakan, dijalankan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis agar hasilnya dapat diprediksi dan dikendalikan. Perbaikan improvement, organisasi yang sukses adalah yang tidak berhenti belajar dan berkembang. Perbaikan berkelanjutan merupakan strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Pendekatan proses. Organisasi sebaiknya mengelola aktivitasnya sebagai rangkaian proses yang saling terhubung. Setiap proses harus direncanakan, dijalankan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis agar hasilnya dapat diprediksi dan dikendalikan. Perbaikan improvement, organisasi yang sukses adalah yang tidak berhenti belajar dan berkembang. Perbaikan berkelanjutan merupakan strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Indikator keberhasilan penerapan 7 prinsip manajemen mutu. Organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip ini dengan benar akan menunjukkan berbagai hasil positif yang bisa diukur.
Antara lain, kepuasan pelanggan meningkat secara signifikan melalui survei, repeat order, dan NPS. Proses internal lebih efisien dan terukur. Waktu dan biaya berkurang. Risiko kesalahan produk atau jasa menurun, termasuk cacat, rework, atau komplain. Tingkat keterlibatan dan retensi karyawan meningkat karena budaya mutu yang positif. Kinerja bisnis meningkat, terlihat dari pertumbuhan pendapatan, reputasi, dan loyalitas pelanggan. Keputusan berbasis data dan bukti, bukan asumsi. Hubungan dengan mitra bisnis menjadi lebih stabil, sinergis, dan saling menguntungkan. Mengapa 7 prinsip ini penting untuk organisasi? Meningkatkan konsistensi mutu produk dan layanan, menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif dan berkualitas, mempercepat respon terhadap keluhan atau perubahan pasar, mengurangi kesalahan, kerugian, dan pemborosan, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan peluang bisnis baru. Prinsip ini bukan hanya teori. Jika diterapkan dengan komitmen nyata, mereka akan membentuk pondasi manajemen yang kokoh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Apa itu 7 prinsip manajemen mutu menurut ISO 9001:2015? 1. Fokus pada pelanggan, customer focus. Definisi. Organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, serta berusaha memenuhinya atau melebihinya. Tujuan. Menjamin kepuasan pelanggan, menumbuhkan loyalitas, menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pasar. Contoh implementasi, survei kepuasan pelanggan, penanganan keluhan dengan cepat, menyesuaikan desain produk sesuai permintaan pasar. Indikator keberhasilan, skor kepuasan pelanggan, CSAT, Net Promoter Score, NPS, penurunan jumlah keluhan pelanggan, peningkatan pelanggan berulang, repeat order, waktu respon terhadap keluhan. 2. Kepemimpinan, leadership. Definisi. Pemimpin harus menetapkan arah dan menciptakan budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan mutu. Tujuan. Mempersatukan visi dan misi, memberdayakan dan memotivasi karyawan, meningkatkan komitmen terhadap mutu. Contoh implementasi, kepemimpinan aktif dalam rapat mutu, penetapan visi dan misi yang jelas, teladan dari pimpinan dalam penerapan sistem mutu. Indikator keberhasilan, keterlibatan manajemen dalam pengambilan keputusan mutu, frekuensi komunikasi manajemen tentang tujuan mutu, hasil audit internal dan eksternal, tingkat retensi karyawan, kesesuaian antara tujuan mutu dan arah strategis perusahaan. 3. Keterlibatan orang, engagement of people. Definisi. Karyawan di seluruh level adalah elemen penting. Keterlibatan mereka penuh sangat penting untuk mencapai tujuan mutu. Tujuan. Mengembangkan potensi dan keterampilan karyawan, menumbuhkan rasa memiliki, mendorong kontribusi dan partisipasi. Contoh implementasi, pelatihan dan pengembangan rutin, pemberian tanggung jawab yang jelas, system reward and recognition. Indikator keberhasilan, tingkat partisipasi dalam pelatihan, jumlah saran perbaikan dari karyawan, tingkat absensi dan turnover karyawan, hasil survei keterlibatan, employee engagement, kepuasan kerja karyawan. 4. Pendekatan proses, process approach. Definisi. Pendekatan proses berarti memahami dan mengelola aktivitas yang saling berkaitan sebagai suatu sistem untuk mencapai hasil yang konsisten dan efisien. Tujuan. Mengelola proses secara efektif dan efisien, mengurangi variasi dan kesalahan, menjamin hasil yang konsisten. Contoh implementasi, mapping proses bisnis, SOP yang terdokumentasi, penetapan KPI proses. Indikator keberhasilan, jumlah proses yang terdokumentasi dan dikendalikan, tingkat kesesuaian produk jasa terhadap spesifikasi, efisiensi waktu proses, jumlah deviasi atau non-konformitas dalam proses, pemenuhan target proses KPI. 5. Perbaikan improvement. Definisi. Organisasi harus berkomitmen terhadap perbaikan, berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Tujuan. Meningkatkan daya saing, mencegah ketidaksesuaian berulang, beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Contoh implementasi, sistem manajemen perubahan, change management, Kaizen continuous improvement, tindakan korektif dan preventif, CAPA. Indikator keberhasilan, jumlah inisiatif perbaikan yang dilakukan, efektivitas tindakan korektif preventif, penurunan jumlah kesalahan produk proses, peningkatan efisiensi atau penghematan biaya, siklus review dan update prosedur. Requiem pengambilan, keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Definisi, keputusan harus dibuat berdasarkan analisis data dan informasi yang valid, bukan berdasarkan asumsi. Tujuan,
meningkatkan akurasi keputusan, menghindari bias dalam pengambilan keputusan, menyediakan justifikasi yang kuat. Contoh implementasi, penggunaan data statistik dan laporan tren, review manajemen berbasis data, audit dan pengumpulan bukti objektif, indikator keberhasilan, keputusan strategis didukung oleh data analitik, keakuratan perencanaan dan prediksi, ketersediaan data real-time dan dashboard mutu, jumlah keputusan yang terbukti efektif, kualitas dokumentasi analisis risiko masalah. 7. Manajemen hubungan, relationship management. Definisi. Organisasi perlu menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak berkepentingan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Tujuan. Meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan, menjamin keberlanjutan rantai pasok, menurunkan risiko eksternal. Contoh implementasi. Evaluasi kinerja pemasok secara berkala. Kemitraan strategis jangka panjang. Program komunikasi dengan stakeholder. Indikator keberhasilan. Skor kinerja pemasok, supplier scorecard. Jumlah kontrak jangka panjang. Jumlah kolaborasi proyek bersama mitra. Tingkat kepuasan stakeholder eksternal. Jumlah gangguan akibat masalah eksternal berkurang. Penutup. Pentingnya integrasi. Prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri, tapi saling memperkuat. Keberhasilan sistem manajemen mutu tidak hanya tergantung pada satu prinsip, melainkan pada sinergi semua prinsip berikut. Prinsip area dampak utama ukuran keberhasilan. Fokus pelanggan kepuasan pelanggan CSAT, NPS, keluhan. Kepemimpinan arah strategis komitmen manajemen. Keterlibatan orang SDM dan budaya kerja. Keterlibatan, retensi, pendekatan proses efisiensi operasional proses terkontrol, perbaikan inovasi dan efisiensi KAPA, penghematan, keputusan berbasis bukti akurasi keputusan validitas data, hubungan keberlanjutan bisnis kolaborasi eksternal. Mau bisnismu makin maju, Kenapa pelanggan pergi? kuncinya coba fokus ke pelanggan. Dengar kebutuhan mereka, tanggapi kalau ada masalah, dan bikin mereka nyaman dan penting. Contohnya simpel, kamu ingat nama pelanggan. Pelanggan puas, pasti balik lagi. Apa itu customer focus? Customer focus adalah pendekatan bisnis yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua aktivitas perusahaan. Tujuan customer focus adalah menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan. Prinsip-prinsip customer focus empati, memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan, keterbukaan, menerima masukan, kritik, dan saran dari pelanggan, responsif, menanggapi keluhan dan permintaan pelanggan secara cepat, nilai tambah, memberikan lebih dari yang diharapkan pelanggan. Cara menerapkan customer focus: gunakan feedback pelanggan untuk perbaikan produk atau layanan. Latih karyawan agar memiliki mindset melayani pelanggan. Gunakan teknologi seperti CRM untuk memahami kebutuhan pelanggan. Ukur tingkat kepuasan pelanggan secara berkala melalui survei CSAT, NPS. Dampak positif customer focus: pelanggan merasa dihargai dan didengarkan. Meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada layanan, membantu perusahaan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Indikator keberhasilan kepemimpinan dalam customer focus: tingkat kepuasan pelanggan tinggi, keluhan pelanggan menurun, peningkatan loyalitas pelanggan, seluruh karyawan menunjukkan orientasi pelanggan. Adanya sistem feedback yang aktif dan ditindaklanjuti, keputusan strategis berbasis kebutuhan pelanggan, respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, adanya kolaborasi lintas fungsi demi kepuasan pelanggan, reputasi organisasi meningkat di mata pelanggan, pemimpin aktif berinteraksi dengan pelanggan. Pemimpin itu bukan cuma bisa nyuruh doang, tapi bisa memberikan contoh, bisa mendengarkan, dan hadir waktu timnya butuh. Leadership itu soal karakter, kayak punya visi, berani bertanggung jawab, tegas tapi adil. Kabar baiknya, leadership bisa dipelajari dari tantangan, keberanian, pengalaman untuk terus berkembang. Apa itu leadership? Dalam manajemen mutu, leadership atau kepemimpinan adalah salah satu dari 7 prinsip utama dalam sistem manajemen mutu. Dalam konteks mutu, leadership tidak hanya soal atasan memberi perintah, tapi bagaimana pemimpin mengarahkan visi, menciptakan budaya, dan menyatukan seluruh tim menuju tujuan bersama. Tanpa kepemimpinan yang kuat, penerapan sistem mutu akan lemah dan tidak konsisten. Mengapa kepemimpinan itu penting? Seorang pemimpin yang baik akan
menentukan visi dan arah strategis organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung mutu, memberikan motivasi dan inspirasi kepada seluruh tim, menjamin adanya komitmen terhadap mutu di seluruh level organisasi, menyelaraskan sasaran organisasi dengan kebutuhan pelanggan. Mutu tidak akan tercapai hanya dari sistem, dibutuhkan pemimpin yang menjadi contoh dan penggerak. Tugas utama pemimpin dalam sistem mutu, menetapkan visi dan misi mutu yang jelas, mendistribusikan tanggung jawab mutu secara adil, memberdayakan karyawan, dan memberi mereka ruang untuk berkembang. Memastikan kebijakan mutu dipahami dan dijalankan, mengawasi efektivitas sistem mutu, termasuk penilaian risiko dan evaluasi performa. Kepemimpinan bukan hanya peran manajerial, tapi juga peran moral dan strategis. Kunci keberhasilan kepemimpinan mutu, konsistensi antara ucapan dan tindakan, keterlibatan aktif dalam pelaksanaan sistem mutu, kebijakan mutu yang relevan dan bisa dipahami seluruh tim, komunikasi yang terbuka di semua level organisasi, budaya kerja yang positif dan kolaboratif, pemimpin yang efektif tahu kapan harus mengarahkan, mendengar, dan memberi ruang untuk inisiatif. Indikator keberhasilan kepemimpinan mutu dalam perusahaan. Beberapa indikator keberhasilan yang menunjukkan kepemimpinan berjalan efektif. Tingkat kepuasan pelanggan yang terus meningkat. Karyawan memiliki pemahaman yang sama terhadap visi dan kebijakan mutu. Kinerja proses meningkat secara konsisten. Budaya kerja yang kolaboratif dan proaktif. Perbaikan berkelanjutan terjadi secara alami, tidak harus didorong terus-menerus. Target mutu tercapai atau melebihi ekspektasi. Kepemimpinan yang efektif menghasilkan organisasi yang stabil, adaptif, dan kompetitif. Contoh penerapan leadership dalam mutu, manajer mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi performa tim dan memberi masukan membangun. CO ikut turun tangan dalam menyampaikan visi mutu di acara internal. Kepala departemen mendukung pelatihan mutu dan mendorong inovasi dari bawahan. Supervisi dilakukan dengan fokus pada pembinaan, bukan sekadar pengawasan. Dengan kepemimpinan yang solid, budaya mutu bukan hanya kebijakan tapi menjadi bagian dari cara kerja sehari-hari. Engagement of people adalah keterlibatan aktif dan penuh semangat dari semua orang di semua level dalam organisasi. Setiap individu memahami peran dan kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi. Apa itu engagement of people? Mengapa engagement itu penting? Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, mendorong inisiatif dan kreativitas karyawan, mengurangi turnover karyawan dan absensi, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan atau produk. Faktor yang mempengaruhi engagement kepemimpinan yang memberdayakan komunikasi yang terbuka, kesempatan berkembang, dan pelatihan lingkungan kerja yang sehat, pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi. Cara meningkatkan engagement of people: libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Adakan forum ide atau inovasi karyawan. Berikan umpan balik positif dan pengakuan kerja. Ciptakan budaya kerja kolaboratif dan mendukung. Hasil dari engagement yang tinggi, tim bekerja lebih solid dan saling mendukung. Karyawan merasa memiliki peran penting dalam organisasi. Organisasi lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan kinerja dan keberhasilan jangka panjang. Kalau kamu butuh versi presentasi PowerPoint atau desain kontennya. Apa itu proses approach? Pendekatan proses adalah prinsip manajemen mutu yang menekankan bahwa hasil yang konsisten dan dapat diprediksi lebih mudah dicapai jika aktivitas organisasi dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Proses bukan sekadar tahapan kerja, tapi sistem yang harus direncanakan, dijalankan, diukur, dan diperbaiki. Contoh proses: produksi, pelayanan pelanggan, pengadaan barang, hingga pelatihan karyawan. Mengapa pendekatan proses penting? Karena organisasi adalah kumpulan proses yang saling memengaruhi, maka mengelola proses secara sistematis membantu menghindari duplikasi kerja, hasil kerja jadi lebih konsisten dan mudah dikendalikan, lebih cepat menemukan akar masalah dan perbaikan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, mempermudah integrasi antara unit atau departemen, fokus pada alur proses, bukan hanya hasil akhir. Elemen utama dalam pendekatan proses: input, apa yang dibutuhkan untuk memulai proses; aktivitas, apa yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output; output, hasil akhir dari proses tersebut;
pemilik proses, siapa yang bertanggung jawab, indikator kinerja proses, bagaimana performa proses diukur, interkoneksi proses, bagaimana proses ini berdampak ke proses lainnya. Pendekatan proses menuntut kita berpikir lintas fungsi, bukan hanya dalam kotak divisi. Contoh penerapan proses approach dalam organisasi, perusahaan manufaktur, membuat SOP lengkap dari pemesanan bahan baku hingga pengiriman produk. Perusahaan jasa, merancang alur pelayanan pelanggan dari pemesanan, pembayaran, hingga follow-up. Rumah sakit, proses pendaftaran pasien, pemeriksaan, tindakan, penagihan. Semua proses tersebut harus terstruktur, terdokumentasi, dan bisa dievaluasi. Indikator keberhasilan perusahaan dengan pendekatan proses internal, berjalan lancar, dan minim kesalahan. Standar mutu terjaga di setiap tahapan proses. Lead time menurun. Artinya, proses lebih efisien. Biaya operasional berkurang karena minim rework dan pemborosan. Karyawan paham perannya dalam keseluruhan proses. Pelanggan menerima produk atau jasa sesuai harapan. Audit internal menunjukkan peningkatan kontrol dan konsistensi proses. Kalau semua orang tahu kenapa, bagaimana, dan dampaknya, proses menjadi aset, bukan beban. Tips menerapkan proses approach secara konsisten. Buat peta proses organisasi secara menyeluruh. Tetapkan pemilik proses dan indikator kinerjanya. Evaluasi proses secara berkala, internal audit and review. Gunakan pendekatan PDCA, Plando Check dalam perbaikan. Pastikan proses dikomunikasikan dan dipahami oleh semua tim. Dengan pendekatan proses, organisasi menjadi lebih tangguh, efisien, dan fokus pada peningkatan berkelanjutan. Apa itu improvement? Improvement adalah proses perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek organisasi produk, layanan, proses, dan budaya kerja. Improvement bukan hanya reaktif memperbaiki masalah, tapi juga proaktif mencari cara lebih baik untuk bekerja. Tujuan improvement meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja secara terus-menerus, memastikan daya saing jangka panjang organisasi, mendorong budaya belajar dan adaptasi terhadap perubahan, menemukan dan mengatasi akar masalah, bukan hanya gejala, meningkatkan kualitas produk, layanan, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Jenis-jenis improvement perbaikan incremental, kecil dan bertahap. Contoh, menyederhanakan formulir kerja, perbaikan radikal, inovatif dan besar. Contoh, digitalisasi sistem manual. Preventive improvement, mencegah masalah sebelum terjadi. Corrective improvement, mengatasi penyebab masalah yang sudah terjadi. Langkah-langkah proses improvement: identifikasi masalah atau peluang, analisis akar penyebab, cari solusi, dan rancang perbaikan, uji, dan terapkan perbaikan, evaluasi hasilnya, dan standarisasi. Dampak positif dari improvement: kinerja meningkat secara menyeluruh. Organisasi jadi lebih tanggap terhadap tantangan. Proses kerja lebih hemat biaya dan waktu. Meningkatkan kualitas, keselamatan, dan kepuasan pelanggan. Hasil dari engagement yang tinggi, karyawan aktif berpartisipasi dalam proses organisasi, tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan tinggi, komunikasi dua arah yang terbuka dan rutin, karyawan memahami tujuan dan peran mereka, kinerja tim stabil atau meningkat, tingkat turnover, perpindahan pegawai rendah, karyawan aktif berpartisipasi dalam proses organisasi, tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan tinggi. Apa itu Evidence-Based Decision Making? Evidence-Based Decision Making (EBDM) adalah prinsip manajemen mutu yang menekankan bahwa keputusan organisasi harus didasarkan pada analisis data, informasi faktual, dan bukti nyata, bukan sekadar opini, asumsi, atau intuisi. Mengapa harus berdasarkan bukti? Karena keputusan tanpa data seringkali tidak objektif, sulit dievaluasi keberhasilannya, menyebabkan pemborosan waktu dan biaya, berdampak negatif pada mutu produk atau jasa. Sebaliknya, keputusan yang berbasis bukti akan lebih akurat dan terarah, mengurangi spekulasi dan konflik internal, memudahkan pemantauan dan perbaikan, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Tanpa data, kita hanya menebak. Dengan data, kita memimpin. Jenis bukti yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Beberapa bentuk bukti dan informasi yang bisa digunakan antara lain data hasil audit internal dan eksternal, rekaman non-kesesuaian dan tindakan koreksi, laporan kepuasan pelanggan, kinerja proses dan hasil pengukuran KPI, analisis risiko dan peluang, umpan balik karyawan, pelanggan, mitra kerja, bukti yang valid,
Keputusan yang beralasan, jangan ambil keputusan dari katanya. Langkah-langkah evidence-based decision making. Kumpulkan data relevan dari proses atau isu yang ingin dianalisis. Validasi keakuratan data, pastikan tidak bias atau keliru. Analisis data menggunakan metode statistik, grafik, atau tools digital. Bandingkan dengan target atau performa sebelumnya. Ambil keputusan, buat rencana tindak lanjut. Pantau hasil keputusan. Evaluasi. Apakah hasil sesuai ekspektasi? Gunakan alat bantu seperti Pareto chart, fishbone diagram, histogram, control chart, dan sebagainya. Indikator keberhasilan evidence-based decision making. Organisasi yang sukses menjalankan prinsip ini biasanya menunjukkan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan terdokumentasi. Waktu pengambilan keputusan lebih cepat, tanpa banyak perdebatan spekulatif. Risiko kesalahan keputusan menurun. Keputusan menghasilkan perbaikan nyata terhadap mutu. Stakeholder lebih percaya, karena keputusan bisa dijelaskan secara rasional. Tim lebih terlatih dalam menggunakan data sebagai alat evaluasi dan inovasi. Bukti membuat keputusan bisa dibela, bukan cuma dibenarkan. Tips penerapan di perusahaan, terapkan budaya data-driven dari level atas hingga bawah. Sediakan sistem pencatatan dan pelaporan yang andal RP, dashboard, spreadsheet standar. Dorong penggunaan data dalam rapat evaluasi atau review manajemen. Berikan pelatihan analisis data untuk tim kunci. Gunakan data untuk perbaikan, bukan untuk menyalahkan. Dengan prinsip ini, organisasi tidak hanya jadi efisien tapi juga lebih cerdas dan berdaya saing tinggi. Apa itu relationship management? Relationship management adalah kemampuan organisasi dalam menjalin, mengelola, dan memelihara hubungan yang efektif dan saling menguntungkan dengan pihak-pihak eksternal maupun internal, termasuk pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, komunitas, bahkan karyawan. Tujuan relationship management membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan stakeholders, meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan kolaborasi jangka panjang, menjamin kestabilan pasokan, kerjasama yang lancar, dan komunikasi yang sehat, membantu organisasi bertahan dan tumbuh di tengah perubahan lingkungan bisnis. Siapa saja stakeholders-nya? Pelanggan, pengguna akhir layanan atau produk, pemasok atau vendor, pihak yang menyediakan bahan baku atau jasa, pemilik dan investor penyokong modal usaha, karyawan bagian internal organisasi, regulator dan pemerintah, masyarakat sekitar dan komunitas lokal. Strategi membangun hubungan yang baik, gunakan komunikasi rutin dan terbuka, rapat, email, laporan, berikan penghargaan atau pengakuan atas kontribusi mitra, selesaikan konflik dengan pendekatan win-win, lakukan evaluasi berkala terhadap kerjasama yang ada, kembangkan kerjasama strategis, bukan hanya transaksional. Dampak positif relationship management, mempercepat proses produksi atau distribusi, mengurangi risiko gangguan pasokan atau konflik eksternal, menambah nilai dan reputasi organisasi di mata publik, mendorong inovasi bersama dengan mitra strategis, menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hasil dari engagement yang tinggi, hubungan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan mitra kerja terjalin secara jangka panjang dan saling menguntungkan. Terbangunnya kepercayaan yang kuat antara organisasi dan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi berjalan secara terbuka, rutin, dan transparan. Konflik atau masalah antar pihak dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan konstruktif. Tingkat loyalitas mitra dan pelanggan meningkat dari waktu ke waktu. Reputasi organisasi di mata publik, mitra bisnis, dan masyarakat semakin positif. Karyawan internal menunjukkan kerjasama yang harmonis dan kolaboratif. Organisasi mudah menjalin kerjasama baru karena kredibilitas dan profesionalisme yang dijaga oleh pemimpin. Oke. Ya, dari 7 prinsip tadi ada yang mau ditanyain nggak oleh teman-teman sekalian? Yuk, silakan. Yang sudah nyimak, take notes. Siapa yang mau bertanya silakan yuk. Kalau nggak ada, saya yang nanya nanti. Oke, Alia, silakan Alia. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Izin bertanya mengenai gaya kepemimpinan sih. Kayak Oke. apakah gaya kepemimpinan yang kita gunakan itu akan mempengaruhi dari kinerja
karyawannya ataupun dari organisasinya gitu. Itu Oke. aja sih Pak, cukup. Ya, terima kasih Alia. Baik, saya jawab ya. Gaya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi terhadap pola kinerja dari karyawan yang ada gitu ya. Dan juga kita harus mengetahui gaya kepemimpinan yang bagaimana yang harus kita mainkan, yang harus kita terapkan untuk tipikal-tipikal karyawan yang berbeda gitu. Contoh misalnya, Anda bisa jadi leader leadership ketika eh, karyawan apa namanya? Ketika karyawan itu memiliki kemampuan dan kalian tinggal mendelegasikan tugas tersebut kepada karyawan yang sudah memiliki kemampuan tadi gitu. Nah, tapi ketika authorize, nah kalian harus pahami, oh dia nggak bisa ditinggal. Dia kita kasih arahan, lalu kita dampingi untuk sekali proses. Ketika dia sudah melakukan proses dengan benar, baru bisa ditinggal. Gitu. Jadi tergantung Alia. Jadi tipe-tipe leadership yang mana yang harus dimainkan terhadap karyawan tadi. Nah itu fungsinya untuk diberikan pelatihan leadership kepada leader-leader tadi agar mengetahui bagaimana cara menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh si karyawan tadi gitu. Oke? Ya. Semoga terjawab ya buat Alia. Oke. Selanjutnya, Nimas silakan. Izin bertanya, jadi yang tadi Bisa diperbesar lagi Nimas suaranya. ya untuk mau nanya yang tadi EBDM yang evidence based decision Decision making, making. ya tadi kan itu kan pengambilan keputusannya berdasarkan data dan Tak, bukti nyata. betul. Nah, itu dalam kondisi di mana misalkan datanya terbatas, nggak lengkap, atau memang itu eh, kejadian yang memang baru 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 banget dan nggak ada data data yang dahulunya. Mm-mm. Itu gimana cara pengambilan keputusan, eh, keputusannya itu gimana Pak, cara pengambilan keputusan untuk Oke. menyelesaikan masalahnya? Oke, ketika kita mau menciptakan sesuatu yang baru di perusahaan, tapi datanya nggak ada atau datanya kurang gitu ya. Itu paling tidak kita harus coba riset terlebih dulu. Research dan hasil dari research-research orang-orang lain gitu ya. Terkait dengan program yang akan kita jalankan itu apa dan bagaimana. Dan juga eh, jika memang diperlukan itu minta bantuan oleh konsultan yang sudah pernah mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga untuk proses pertama kali dalam penerapan program itu sudah ada apa guidance dari orang yang sudah berpengalaman sehingga tidak mengalami eh, sehingga kecil kemungkinan mengalami sebuah kegagalan nih Mas. Begitu. Oke? Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Sabina, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Faris. Izin bertanya, dari ketujuh prinsip yang ada gitu, kira-kira dari ketujuh itu kalau misalnya ada nggak sih, kalau misalnya nggak ada salah satu dari mereka tuh, dia tuh eh, prinsipnya tuh paling krusial gitu, di antara tujuh itu kalau nggak ada salah satunya. Prinsip jadi prinsip mutu itu harus tujuh tadi ya. Ketika hilang hilang satu aja berarti nggak bisa tuh terjadi gitu ya sistem manajemen mutu gitu ya. Jadi prinsip tujuh itu harus dijalankan. Terus yang mana yang lebih krusial, yang mana yang lebih diprioritaskan? Nggak ada semua itu kunci-kunci dari bagaimana cara kita membangun sistem manajemen mutu. Jadi total semuanya harus terjadi, dijalankan dan ada semuanya. Nggak bisa oh ini karena saya baru ini nggak penting gitu, nggak bisa kayak gitu. Semuanya harus dibuat gitu Tabina. Oke? Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. eh Pertanyaan saya, kalian sudah mengerjakan tugas-tugas belum? Halo, Tiara, Nizam, Nimas, Alia, Jalu, untuk tugas-tugas yang harus kalian presentasikan itu sudah dikerjakan atau belum?
Oh, dari saya sudah sih, Pak. Beberapa tinggal di input ke bentuk PowerPoint biar untuk dijelaskannya lebih enak. Videonya sudah? Untuk videonya baru mau Belum, Pak. di-tag setelah Setelah pelatihan PowerPoint hari ini. selesai ya? Oke. Mm. Oke, gini. Ini materinya saya sudah 4 ya. Empat materi ini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nanti ini klausulnya. Klausul 4 sampai 10. Ini mau saya jelasin dua ya, kayaknya satu satu dua ya sampai kepemimpinan ya. Habis itu nanti silakan waktunya dipakai untuk mengerjakan tugas sama kalian. Oke? Oh, soalnya ada yang belum selesai juga. Oke, ya. eh jadi kita nanti selesai sesudah saya memberikan materi tentang kepemimpinan. Sekarang kita masuk ke konteks organisasi ya. Oke. Simak videonya dan tolong catat ketika ada mau ditanyakan silakan ya. Mau boleh bertanya boleh pada saat lihat videonya terus mau langsung nanya di kolom chat aja nggak apa-apa. Oke, biar nanti saya baca saya jawab langsung ya. Dengan saya Salman Al-Farisi, kali ini kita akan membahas tentang konteks organisasi manajemen mutu ISO 9001-2015. Konteks organisasi merupakan klausul 4 dari ISO 9001-2015 ini. Nah, konteks of organization ini terdiri dari 4. Yang pertama, understanding the organization and its context. Artinya, di sini pemahaman akan perusahaan dan konteks perusahaan tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, understanding the needs and expectation of interested party. Jadi memahami kebutuhan dan ekspektasi dari pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, determining the scope of quality management system. Artinya di sini menentukan scope dari sistem manajemen mutunya. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen mutu itu sendiri dan prosesnya gitu ya. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Oke, mengapa kita perlu mutu gitu ya? Kenapa sih gitu? Nah, ada yang jawab karena tuntutan pasar semakin meningkat, karena tingkat persaingan yang semakin tinggi. Bisa. Karena untuk mencapai apa? Untuk mencapai kepuasan pelanggan. Bisa. Kenapa kepuasan pelanggan kita harus capai? Agar kita bisa survive dalam berbisnis, dalam berusaha gitu. Nah, jadi mutu itu diperlukan gitu ya. Hanya organisasi atau bidang usaha yang memperhatikan mutu yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan. Kita masuk ke definisi mutu nih. Oke, mutu. Kalau GM Jurang, dia berkata bahwasanya mutu itu adalah fitness for use, artinya sesuai untuk kegunaan. Nah, tapi kalau Philips B. Crosby itu dia conform to customer requirement, artinya di sini memenuhi persyaratan pelanggan. Nah, kalau Wilhelm Baum dia berkata meeting customer expectation, jadi pemenuhan harapan pelanggan gitu. Nah, kalau Ishikawa itu customer satisfaction, jadi kepuasan pelanggan. Nah, itu beberapa definisi mutu yang disebutkan oleh para expert ya. Oke, customer focus itu terdiri dari quality, service, reliability, baru deh pelanggan bisa puas
gitu, satisfaction. Oke. Nah, tingkat kepuasan pelanggan ini ada levelnya gitu ya. Yang pertama customer satisfaction. Di sini pelanggan puas sesuai harapannya. Di bawahnya itu yang jauh lebih baik gitu ya daripada customer satisfaction ada delight customer. Artinya apa? Pelanggan puas karena mendapatkan lebih dari harapannya. Ada lagi loyal customer. Di sini pelanggan setia. Pelanggan sangat bergantung sama yang punya bisnis gitu ya. Nah, dan yang paling tinggi adalah advocate customer. Artinya di sini pelanggan merekomendasikan kita, bahkan dia membela produk atau jasa yang kita punya ketika ada orang lain mencoba untuk menjatuhkan produk atau jasa yang kita miliki tadi gitu. Nah, itu masuk ke kategori advocate customer. Nah, ada persepsi yang salah tentang mutu. Yang pertama, bermutu adalah standar tinggi yang sulit dicapai gitu. Terus kedua, mutu hanya dapat dilihat dari hasil kerja. Terus mutu hanya menjadi tanggung jawab bagian tertentu saja. Mutu terbatas pada barang atau produk fisik saja. Bermutu adalah mahal. Nah, ini persepsi-persepsi yang salah tentang mutu. Gimana caranya biar bermutu? Jawabannya, ya harus ada sistem di dalam perusahaan. Nah, sistem adalah satu proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, peninjauan, dan tindak lanjut. Itu disebut sistem ya. Nah, gimana sih membangun penerapan sistem manajemen mutu? Pertama ya harus dipaksa. Kedua terpaksa, ketiga jadi bisa, keempat biasa, kelima kebiasaan, dan jadilah budaya terakhir. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau perusahaan yang nggak punya mutu, pasti begini nih. Dianggap panahnya itu serabutan, tidak berarah gitu. Nah, tapi kalau perusahaan yang punya sistem, itu dia akan terarah. Dia tahu nih arahnya mau kemana gitu. Lihat di kotak berwarna hijau ini gitu ya. Panah-panahnya sama-sama menuju ke arah atas seluruhnya. Oke, nah ada lagi nih ilustrasi permainan sepak bola di mana ada 11 orang. Kan dalam bermain sepak bola nggak mungkin dong ini di sini semuanya pada pegang bola gitu, ya kan? Nah, jadi yang benar adalah gambar ini gitu ya. Hanya satu orang yang mengendalikan bola, sisanya itu bekerja sama agar orang yang mengendalikan bola tadi mencapai tujuan gitu. Jadi itulah yang disebut mutu bisa tercapai gitu ya. Faktor apa yang mempengaruhi sistem manajemen mutu? Ada 3 nih. Ada sistem, manusia, dan manajemen. Kalau di sistem itu ada spesifikasi, standar, konsistensi, perbaikan, dan sertifikasi. Kalau manusia itu ada komitmen, kesadaran, tanggung jawab, dan keterlibatannya. Kalau manajemen ini ada kebijakan mutu, sasaran mutu, rencana pengembangan, penyediaan sumber daya, supervisi. Nah, itu pengaruh dari manajemen. Oke, di sini bagaimana cara kita mengukur performa korporasi, performa manajemen korporasi gitu ya. Nah, lihat di sini harus tahu nih bagaimana kita merancang sebuah visi misi gitu. Nah, rulesnya ya seperti ini ya. Ketahui bahwasanya terdapat 9 kesalahan dalam perancangan buat penetapan visi misi gitu ya. Yang pertama, menelusuri keluaran dan tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, mengumpulkan data yang telah diketahui. Yang ketiga, mengumpulkan data yang tidak perlu. 4, terlalu fokus pada survei kepuasan pelanggan. Yang kelima, eksekutif, terlalu fokus pada detail. Yang keenam, gagal mendefinisikan korelasi antar ukuran. Yang ketujuh, laporan data sulit dibaca dan dianalisis.
Yang kedelapan, terlalu fokus pada proses. Dan yang terakhir adalah mengukur variabel yang mendorong perilaku keliru. Nah, itu baru kita bisa netapin visi misi. Gitu. Di sini ada visi generator, ada contoh visi perusahaan lain yang bisa nanti kita pertimbangkan untuk penyusunan visi. Lalu kita artikulasikan visi tersebut. Nah, dilihat sesuai nggak dengan checklist kriteria visi gitu. Kalau sesuai ya sudah, jadilah dia ditetapkan visi. Tapi kalau nggak sesuai, balik lagi ya ke proses penyusunan visi tadi gitu. Nah, sesudah menyusun visi, baru kita menyusun misi. Dalam proses menyusun misi itu harus diperhatikan ada 5 elemen inti, ada 4 langkah menyusun misi, dan contoh misi perusahaan lain. Kemudian diartikulasikan misi tersebut. Nah, dilihat masuk nggak checklist kriteria misi. Nah, kalau iya, berarti kita bisa tetapkan misi. Kalau tidak, dia balik lagi ke langkah menyusun misi. Nah, terakhir penentuan strategi. Di sini ada 4 elemen kunci dalam strategi, gitu ya. Terus pentingnya strategi, baru kita bisa nentuin pemilihan strateginya. Nah, di sini kita lakukan pengujian penerapan sama pengujian akademis. Nah, baru deh nentuin strategi yang mau dipakai apa. Low cost kah, productive leadership kah, complete customer kah, atau sistem login kah, terserah gitu ya. Oke, di sini gimana sih cara kita menerapkan sistem manajemen mutu di perusahaan kita gitu. Nah, yang pertama harus melakukan konteks organisasi terlebih dulu, terus mengumpulkan isu-isu terkait pada pihak-pihak yang berkepentingan. Terus di samping itu juga kita harus mempersiapkan visi misi perusahaan. Kemudian dari konteks dan visi misi tadi, maka dibuatlah yang namanya kebijakan mutu. Nah, sudah kebijakan mutu itu ada sasaran mutu. Sasaran mutu ada yang namanya program pencapaian. Program pencapaian ada, nanti kita lakukan pengecekan dan evaluasi, kemudian dilakukan tindak lanjut. Begitu terus modelnya. Oke, ini kita ambil contoh ya. Sebuah perusahaan namanya PT Induktorindo Utama. Nah, visi misinya apa sih? Gitu, kita nggak pernah tahu. Nah, di sini strategic direction juga belum ketahuan apa, gitu ya. Nah, kita pakai tuh yang kata tadi toolsnya tadi itu. Nah, di sini dipertimbangkan apakah dia distinctive competence kah? Artinya di sini tindakan perusahaan agar lebih baik gitu. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah berfokus pada keahlian tenaga kerja, peningkatan keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Tapi ada juga yang strategic directionnya itu competitive advantages. Di sini kegiatan spesifik agar lebih unggul gitu. Kalau tadi kan tindakan perusahaan, kalau sekarang ini kegiatan spesifiknya. Contohnya adalah cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Nah, ketika kita ngomongin konteks itu pasti akan berbicara tentang resource, kapabilitas, dan competitive advantages tadi, gitu ya. Nah, di sini kita punya yang namanya sumber daya, baik itu tangible asset, intangible asset, dan manusia, gitu. Kemudian manusia di sini pegawainya ya, pekerja-pekerjanya, gitu. Kemudian didapatkan yang namanya corporate capability. Nah, sesudah corporate capability barulah kita bisa tentukan strategi apa nih yang apa namanya yang bisa kita terapkan gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya corporate key success factor, KSF gitu. Nah, KSF tadi sama corporate capability bergabung untuk membentuk yang namanya strategi. Strategi ini barulah kita akan lakukan competitive advantages jika itu strategi competitive advantages yang didapat gitu ya dari hasil pengolahan strategi tadi gitu. Nah, ini bagaimana cara kita mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan perusahaan. Nah, di sini kalau starting insight-nya ini kita bisa pakai ada firm infrastructure, ada human resource management, ada teknologi, ada procurement gitu. Nah, itu
nanti outputnya margin ya gitu. Nah tapi kalau outside ini bicara tentang key success factor yang bagaimana customer itu memilih kita gitu. Terus apa yang kita butuhkan untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut gitu. Nah, barulah di sini dipikirkan apa aja ya sumber daya dan kemampuan yang kita miliki untuk mendeliver KSF-nya gitu. Nah, itu. Nah, sesudah itu baru kita lakukan pengujian gitu. Pengujian atas resource dan capability yang kita miliki tadi. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 kuadran, yaitu superfluous strength, key strength, key weakness, sama zones irrelevant gitu. Nah, nanti di plot kita dapat dari data tadi kita dapat di mana nih, di kuadran berapa gitu. Nah, itu. Oke. Kemudian bagaimana sih cara kita memformulasikan strategi gitu ya? Tadi kan kita udah dapat ya competitive position, industry attractive. Kemudian kita lakukan pengujian. Nah, pengujian itu baru kita bisa buat yang namanya visi misi. Nah, visi misi nanti di sini kita lakukan analisis SWOT. Kekuatan dan kelemahannya apa? Ini secara internal gitu ya. Kalau eksternalnya ada ancaman sama peluang gitu. Itu apa aja. Nah, baru dari hasil SWOT analisis kita dapat yang namanya key result area. Key result area ini kebagi menjadi 2, ada strategic objektif, diteruskan gitu ya, menjadi strategic objektif dan critical success factor gitu. Kemudian baru membuat yang namanya strategi formulationnya. Nah, ini strategic direction itu ada strategic itu ada environmental scanning, ada strategic formulation, ada strategic implementation, ada yang namanya evaluation and control gitu. Nah, untuk environmental scanning ini ada internal sama eksternal. Kalau internalnya kita pakai SWOT gitu ya, kalau eksternal kita pakai PESTEL. Nah, kalau untuk itu kemudian sudah kita dapat, nah baru deh kita menentukan misinya apa, objektifnya apa, strateginya apa, dan polisinya apa di strategic formulation. Nah, kemudian nextnya strategic implementation. Nah, programnya apa, budgetnya berapa, prosedurnya bagaimana. Sesudah itu baru deh kita bisa evaluasi performance-nya, kan udah kita dapat gitu. Nah, tipe strategi itu ada 3 ya. Ada corporate strategi, ada business strategi, ada functional strategi. Itu. Oke, di sini ada 6 elemen analisis Porter. Apa aja sih elemennya? Pertama, penghalang masuk, terus penentuan persaing, terus penentu kekuatan pemasok, terus penentu ancaman produk pengganti, kemudian penentu posisi sama kepekaan harga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat komponen-komponennya apa aja. Ini buat produk ya. Buat jasa juga bisa sih sebetulnya. Tipe strategi udah. Nah, ini proses gimana membuat sebuah keputusan strategis gitu. Ya, dapat kita lihat di sini prosesnya. Pertama kita melakukan proses formulasi terlebih dulu gitu. Kemudian habis formulasi baru langkahnya kita ke implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan controlling. Nah, ini gambar ini adalah gambar balance scorecard di mana memiliki 4 perspektif, yaitu finansial, customer, dan proses. Yang terakhir adalah learn and growth gitu. Nah, ini dipakai untuk penentuan strategic mapping gitu ya. Nah, sudah itu baru deh bisa di-deliver menjadi strategic initiative atau action plan gitu. Nah, 4.1 understanding context. Ini bicara tentang strategic direction yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Terus analisis PESTEL sama industry analysis. Nah,
Untuk eksternal kita pakai pastel, untuk internal kita pakai SWOT ya. Tadi seperti saya bilang, nah di dalam internal masalah-masalah permasalahan internal itu ada nilai, budaya, pengetahuan, sama performance gitu. Nah, hasil yang diharapkan adalah berupa konfirmasi baik itu produk ataupun services, terus peningkatan kepuasan pelanggan sama performa lingkungan yang terjaga. Nah, ini kita ambil contoh nih. Kan tadi pembuatan strategi internal gitu ya, menggunakan SWOT analisis, dan buat eksternal pakai pastel. Nah, ini contoh aja ya teman-teman, tabel begini gitu loh. Oke. Nah, kemudian hasil dari tabel itu kita buatkan yang namanya SFAS matriksnya gitu. Nah, ini berapa beratnya, berapa bobotnya, berapa, kemudian kita bisa dapetin skornya berapa gitu. Oke. Nah, sebenarnya sih urutannya gini. Pertama, perusahaan itu membuat analisis SWOT. SWOT itu nanti SFAS. Terus baru Porter yang tadi tuh 5 ancaman tadi, baru yang masuk ke TOS matrix ini gitu ya. Di sini menggabungkan antara apa sih kekuatan, apa sih peluang. Nah, terus dari gitu bagaimana pengaruh antara peluang sama kekuatannya tadi gitu, seperti itu. Ini cara penggunaan TOS matrix. Nah, tadi kan di internal itu permasalahannya ada budaya, ada nilai gitu kan ya. Nah, budaya itu sendiri, apa sih budaya gitu? Budaya itu bisa berupa barang, bisa berupa perilaku, bisa berupa ritual, bisa berupa struktur dan proses gitu. Kalau berupa budaya, berupa barang, ya udah itu jadi contohnya ya bangunannya gitu ya. Terus deh gitu peralatannya, itu budaya saat dia jadi barang. Terus kalau budaya perilaku, ya ada leadership gitu ya, ada pengambilan keputusan gitu. Nah, kalau ritual apa tuh? Ya, kalau ritual ada proses rekognisi, ada gathering gitu ya, family gathering. Nah, itu termasuk budaya juga. Terus ada structure and process, apa aja? Ya, ada reward and punishment gitu, ada proses komunikasi. Nah, itu struktur dan proses gitu. Nah, elemen corporate culture itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama, identitas untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, stabilitas sistem sosial. Nah, ingat, elemen budaya perusahaan itu ada nilai, ada norma, ada artefak gitu ya. Nah, nilai itu adalah aspek yang diyakini oleh manajemen dan seluruh karyawan. Biasanya berupa pernyataan BOD gitu, atau akronim credo kayak BUMN akhlak gitu kan, kayak gitu. Nah, lalu ada norma. Norma adalah aturan tertulis dan tidak tertulis mengenai sikap dan perilaku. Contohnya apa? Contohnya policy, kode etik, SOP gitu. Itu contoh dari norma. Nah, ada juga artefak. Artefak ini adalah simbol yang mencerminkan nilai perusahaan agar mudah dilihat dan didengar. Apa contohnya? Yaitu poster gitu ya. Terus screensaver, rantex gitu. Nah, itu contohnya. Corporate value, corporate culture itu mempengaruhi perilaku, nilai-nilai perusahaan, iklim perusahaan, dan gaya kepemimpinan. Nah, di sini kita gunakan analisis OCHAI untuk analisa budaya perusahaan gitu ya, corporate culture-nya. Nanti di sini bisa tahu gaya kepemimpinan apa yang cocok yang diterapkan di perusahaan kita gitu. Oke, ini adalah gambar korelasi antara budaya perusahaan dengan visi misi gitu. Oke, dan di sini disebutkan perbedaan antara leadership dan manajemen. Nah, apa sih hubungannya gitu ya? Nah, di sini kita lihat visi, terus strategic objektif, goalnya apa. Nah,
baru terbentuk yang namanya behavior gitu. Nah itu kalau kita sangkut pautkan antara visi misi dengan corporate culture. Oke, kita masuk ke konteks organisasi. Konteks organisasi yaitu memahami isu internal dan eksternal, menetapkan isu internal dan eksternal yang berdampak atau berpengaruh terhadap bisnis, lalu memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal. Isu dapat mencakup faktor atau kondisi positif maupun negatif untuk dipertimbangkan. Memahami konteks eksternal dapat difasilitasi oleh isu-isu yang timbul dari lingkungan, mempertimbangkan hukum, teknologi, kompetitif pasar, budaya, sosial dan ekonomi, apakah internasional, regional ataupun lokal gitu ya. Nah, yang ketiga itu memahami konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan budaya. Nah, ini contoh konteks organisasi. Apa sih isu permasalahannya disebutin di situ? Ini sumbernya eksternal apa internal kayak gitu ya. Nah, terus resiko untuk perusahaan apa, terus rencana perusahaannya bagaimana. Nah, ini contoh ya, isu KM terkini itu merek dagang, brand yang baik itu bercerita mengenai produk. Oleh karenanya, sejak usaha masih dirintis harus punya brand yang unik, filosofis dan mudah diingat. Ini terkait dengan revolusi industri 4.0 untuk UMKM gitu ya. Oke. Nah, 4.2 itu needs and expectation of interested party. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan sama ekspektasi dari pihak-pihak terkait. Contohnya untuk kaitannya legal dan regulatory otorisasi, itu contohnya ada aturan hukum, ada lisensi, ada approval gitu ya. Nah, itu contohnya. Terus kalau customer dan supplier, contohnya ada agreement, ada service level agreement gitu. Nah, terus ada juga selain itu, ini kita ambil contoh ini ya, karyawan dan outsource gitu. Nah, ini bisa kita lakukan collective bargaining agreement atau perjanjian kerja bersama. Yang B, memahami keinginan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Yang pertama, caranya menetapkan pihak yang berkepentingan yang relevan. Terus menetapkan keinginan dan harapan dari pihak yang berkepentingan tersebut. Kemudian memantau dan meninjau secara terus-menerus informasi terhadap pihak yang berkepentingan dan persyaratannya. Nah, ini adalah pihak berkepentingan yang siapa saja, supplier, serikat buruh gitu ya, kompetitor, terus asosiasi dagang, kadin gitu ya, terus komunitas, kreditor, pelanggan, pemerintah gitu, terus pemegang saham gitu, kayak gitu. Oke, ini contoh ya, pihak terkaitnya adalah pelanggan. Yang dia butuhkan apa sama ekspektasinya apa ya, itu yang dibutuhkan adalah kualitas, terus dia gitu harga dan sistem pengirimannya itu cukup baik gitu. Oke, ini contoh dari konteks organisasi pihak-pihak terkait gitu. Nah, pihak terkaitnya ada pelanggan, pemerintah, supplier, shareholder, karyawan gitu ya. Nah, di sini dituliskan keinginan mereka apa, harapan mereka apa, resiko dalam pemenuhannya apa, dan rencana organisasi yang akan dilakukan apa. 4.3, determining the scope of quality management system. Jadi di sini kita nentuin ini scope sistem manajemen mutunya yang mau kita terapkan gitu ya. The organization shall determine the boundaries and applicable
capability of quality management system to establish its scope. Jadi untuk membuat scope ya harus ada nih batasan-batasan gitu loh yang harus kita buat. Nah, ketika menentukan scope itu perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama eksternal dan internal, masalah eksternal dan eksternal dan internal gitu. Terus yang kedua pemenuhan atas keinginan dari pihak-pihak terkait, dan yang ketiga produk dan service dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Itu skupannya yang harus diperhatikan tuh itu. Oke. Nah, ini contoh blueprint dari perusahaan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah bisnis canvas model. Jadi ketika mau membuat yang namanya proses bisnis, kita gunakan bisnis canvas model seperti ini. Nah, ini adalah value proposition canvas gitu ya. Kelanjutan dari proses pembuatan bisnis canvas model atau BMC. Nah, yang terakhir adalah quality management system dan its process di organisasi. Jadi perusahaan harus membangun, mengimplementasikan, menjaga secara terus-menerus dalam proses peningkatan kualitas sistem manajemen di perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menentukan input yang dibutuhkan sama output yang kita harapkan. Terus menentukan sequence sama interaksi dari sebuah proses. Yang ketiga, menentukan kriteria sama metodenya. Yang keempat, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, penugasan dan pemberian tanggung jawab serta otorisasi untuk melakukan hal tersebut. Terus yang keenam, mengkaji resiko dan peluang yang ditentukan. Terus yang ke tujuh itu mengevaluasi proses dan implementasi apakah ada perubahan atau tidaknya gitu ya. Dan yang terakhir melakukan proses improvement. Nah, 4.2 itu bagaimana cara kita untuk melakukan extend kebutuhan gitu, untuk memperpanjang kebutuhan. Yang pertama, kita menjaga dokumentasi terinformasi untuk mensupport kegiatan operasional dan proses itu sendiri gitu ya. Terus yang kedua, memberikan keyakinan untuk menjalankan proses agar bisa dilakukan secara terencana, sesuai rencana. Nah, ini adalah sipok diagram. Artinya di sini karena prinsipnya adalah based on kegiatan gitu ya. Jadi ada input, proses, output. Nah, input kan pasti akan berhubungan juga sama supplier kalau itu berupa barang-barang gitu ya. Nah, dalam pemantauan proses di sini ada kriteria-kriterianya juga gitu. Nah, ini kita bisa gunakan sipok diagram. Nah, kalau bisnis proses kan tadi sebelumnya bisa kita pakai canvas gitu ya, BMC tadi. Nah, sekarang ada juga yang bisa gunakan flowchart seperti ini gitu, bisnis prosesnya. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Oke, baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Oke, ya. Ada pertanyaan untuk konteks organisasi klausul 4, teman-teman? Silakan. Oke, Jalu, silakan Jalu. Baik Pak, izin bertanya, pertanyaan saya tuh
kapan atau seberapa sih Pak organisasi itu perlu Jalu memperbarui suaranya bisa atau membaca dibesarkan lagi, isu Jalu. eksternal dan internal agar eh, Halo Pak, Ya, ya, apakah coba. sudah jelas Pak? Ya, cukup terdengar. Iya Pak, sebelum tanya Pak, untuk pertanyaan saya itu kapan sih Pak atau seberapa sering organisasi itu perlu memperbarui atau membaca konteks eksternal dan internal ini agar strategi mutu itu masih tetap relevan gitu Pak untuk dipakai. Oh, pertanyaannya bagus banget, Jalu. Oke, oke. Enough, itu aja ya. Kapan gitu? Betul ya, Jalu? Oke, thanks, Jalu. Oke, ya. Iya Ini Pak, teman-teman. betul Pak. Sistem manajemen itu bukan cuma dokumen, ya. Bukan cuma dokumen dan bukan cuma pajangan. Jadi, kapan itu apa namanya? eh harus diperhatikan gitu ya. Eh, Kapan itu berubah gitu ya. Ketika dia ada perubahan ya memang harus selalu berubah, harus berubah langsung. Misal gini, contoh ya, ada muncul dari aturan di Snaker bahwasanya penahanan ijazah tidak diperbolehkan gitu. Dan kebetulan dulu perusahaan Anda menahan ijazah dulu gitu karena tidak ada ini kan tidak ada aturan yang melarang itu dulu gitu ya. Jadi dilakukan. Nah, tapi sekarang sudah ada tuh SK apa surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja ya nggak boleh gitu kan gara-gara kasus yang kata di Surabaya itu ya. Nah, gara-gara hal itu akhirnya berubah gitu loh. Berubah nih. Kebijakan-kebijakan di perusahaannya juga berubah. Nah, tentunya ketika terjadi perubahan itu dibuatlah yang namanya ada kan nanti di klausul selanjutnya itu tentang manajemen of change. Perubahan itu diajukan apa ya latar belakang perubahan itu terjadi ditulis di situ. Oh, latar belakangnya karena ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yang melarang bahwa untuk penahanan ijazah, sedangkan di eh, perusahaan kita masih menerapkan sistem penahanan ijazah agar karyawan tidak mangkir atau tidak lari dari kontrak kerja misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu selalu berubah tuh. Dan ketika disetujui baru bagaimana eh, merubahnya, terus dari gitu apa yang berubah, terus dokumen apa yang akan terubah gara-gara perubahan itu ada tuh di dalam change manajemennya tadi. Ketika sudah disetujui, dilaksanakan dan terjadi perubahan, itulah apa namanya tata cara kerja sistem gitu ya. Jadi nggak nunggu misal per 5 tahun berubah tidak. Pada saat ada perubahan, contoh misalnya terjadi COVID, COVID kan mendadak juga tuh berubah. Ya udah sistem juga dokumen juga nanti akan berubah kayak awalnya awalnya terima tamu itu nggak ada cek cek apa cek suhu terus udah gitu di apa namanya dicolok-colok itu ya pada saat COVID itu dilakukan gitu uji apa sih gitu ya yang hidung dicolok-colok itu nah kayak gitu ya eh Jalu jadi berubah pada saat dia memang harus berubah gitu Jalu oke. Pada saat ada perubahan, langsung eh, gunakan prosedur manajemen of change-nya di sebuah perusahaan itu, gitu. Semoga terjawab ya, Jalu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, silakan Nizam, yuk. Izin bertanya Pak, kan tadi di penentuan strategi manajemen mutu ada namanya sistem login. Nah itu penerapannya itu bagaimana dan gimana sih indikator keberhasilan dari sistem-sistem login ini untuk manajemen mutu, untuk manajemen mutu sendiri? Oke, sistem sistem login ya. Oke. Nah, eh sebentar deh. Pertanyaannya Nizam itu di sistem login. Contoh Bentar. 4 titiknya. Is letak tadi. Jadi kita akan menyusun misi dan Sebentar, data yang tidak sistem perlu. login yang di Itu ada komitmen, kesadaran, tanggung Penentuan jawab, dan strategi. integritas. sorry, siapa Nizam? Sistem login yang di mana nih?
Bentar. Penentuan strategi, Pak. Pas penentuan strategi. Pas penentuan strategi. Saya buka ininya ya. Bentar. Jabat tanganmu. Oke. That's oke. Saya share. Di yang mana ya, Nizam? Ntar. Coba Nizam perhatiin. Pada saat kajian untuk mengetahui resource capability dan competitive advantages kah? Atau saat mau identifikasi resource-nya dan kapabilitasnya perusahaan kah? Atau pada saat menguji resource dan kapabilitasnya, yang mana? Yang ini? Yang mana yang Nizam maksud? Ada di bagian Ini? kayak di bagian atas deh. Oke, di bagian atas. Kita ke atas sebentar. Yang di bagian-bagian gitu. Di bagian-bagian. Iya, Ini bagian. ya coba ya itu Pak. Ah, Itu kan di penentuan strategi itu ada sistem login tuh yang paling bawah. kok malah hilang? Bentar. Oke. Mana sih? Skip. Share screen. Yang ini ya. Itu salah satu bentuk. Yang ini ya Nizam ya. Nih, kita. Ini ya, yang terakhir ini ya Nizam. Ya Pak. Ya, gedein. Kan ada penentuan strategi. Pilihannya ada. Anda mau jadi low cost, atau Anda mau jadi product leadership, atau Anda mau jadi complete customer solution, atau Anda mau jadi sistem login gitu. Ini ya maksudnya. Ya Pak. Oke, terus pertanyaannya tadi apa? Itu penerapannya gimana? Terus indikator keberhasilan dari strategi tersebut tuh bagaimana ya? Oke, Anda tahu Anda tahu Singapura? Ya, tahu Pak. Oke, Singapura itu menerapkan sistem negara yang menerapkan
penentuan strateginya sistem login gitu. Jadi dia kunci untuk memasuk setiap orang melakukan proses perdagangan pasti lewatnya lewat sana dulu gitu, lewat si siapa? Lewat si Singapura itu gitu. Nah, itu strategi dengan menggunakan sistem login gitu. Jadi kuncinya ya ada di dia. Kalau di dianya apa terlewati ya nggak bisa gitu. Nah, kayak gitu. Itu salah satu contoh implementasi sistem login tapi strateginya strategi negara ya, strategi negara, strategi kebangsaan. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di perusahaan itu biasanya tuh kerjasama antara B2B dan badan ini, perusahaan ini tuh bisa ngejual kalau dia sudah melewati perusahaan yang ini gitu. Nah, itu salah satu contoh kerjasama dengan sistem login tadi. Itu Nizam. Semoga dipahami ya. Oke. Baik. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, teman-teman, ya, dan juga ada beberapa dari kalian juga yang belum mengerjakan tugas untuk dirampungkan, sedangkan tugas itu harus dikumpulkan, ya, buat dibahas nanti, esok pagi dikumpulkannya jam 11 malam paling lambat. Oke, saya kembalikan ke MC untuk di-close acaranya, nanti kita sambung besok ke topik klausul 5 ya. Oke, silakan MC. Baik, terima kasih kepada Bang Faris yang telah memaparkan materi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan hari ini telah kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan pelatihan ISO 9000 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya serta kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Kami mengingatkan kembali kepada peserta bahwa pelatihan ISO 9001 akan dilanjutkan hari esok di waktu yang sama. Pastikan untuk hadir tepat waktu dan tidak melewatkan sesi penting pada hari kedua pelatihan. Akhir kata, semoga apa yang telah dipelajari hari ini dapat menjadi bekal dan inspirasi dalam pengelolaan mutu di lingkungan kerja maupun organisasi masing-masing. Saya Putri. Dan saya Aisyah, pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.